Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetaplah melimpah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang konsisten terhadap ajaran agamanya. Dan tidak lupa salam untuk semuanya. Kali ini kita menuju ke makam Raden Patah, dan sebelumnya kita akan menyaksikan Masjid Agung Demak yang berada di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yang kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa yang berada di barat. Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten Grobogan di tenggara, serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di bagian barat. Luas wilayah sekitar 897,43 km persegi, dan penduduk semuanya berjumlah 1.158,772 jiwa pada tahun 2019. Ada beberapa sungai yang mengalir di Demak, antara lain Kali Tuntang, Kali Buyaran, dan yang terbesar adalah Kali Serang yang membatasi Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus dan Jepara. Kabupaten Demak dikenal sebutan Kota Wali karena dalam sejarahnya pernah menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang dipelopori oleh para wali yang disebut dengan Wali Songo. Adapun kehidupan masyarakat sangat religius dengan mayoritas beragama Islam. Namun kehidupan umat beragama sangat kondusif sekali dan aman. Masyarakat hidup rukun, damai, selalu berdampingan dengan agama-agama yang berkeyakinan masing-masing. Sejarah nama Demak. Demak berasal dari kata bahasa Arab yaitu Dhimain, yang artinya rawa. Hal ini mengingat karena tanah Demak adalah tanah bekas rawa alias tanah lumpur. Seperti sekarang bila musim hujan selalu digenangi dengan air hujan. Ada beberapa budaya tradisional yang selalu ditunjukkan atau dipertunjukkan di Kota Demak. Kabupaten Demak terdapat beberapa acara-acara perayaan, yaitu Grebeg Besar Demak yang berada di Bintoro, Ulir-ulir di Jongsemi, Megengan di Bintoro, Ancaan di Katilangu, Pesta Sedekah Laut di Moro Demak. Salah satu yang paling dikenal adalah Grebeg Besar Demak yang dilakukan setiap tahun sekali pada bulan Dzulhijjah oleh masyarakat muslim mayoritas di lingkungan Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 Masehi adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Masjid Agung ini dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya para wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Adapun pendiri masjid ini dipelopori oleh Raden Patah, yaitu raja pertama di Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Masjid ini terdiri bangunan induk yang memiliki 4 tiang utama yang disebut dengan Soko Guru. Di dalam komplek lokasi atau komplek Masjid Agung Demak itu terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk makam Raden Patah dan para abdi-abdi dalamnya. Di komplek ini juga terdapat Museum Masjid Agung Demak yang berisi berbagai hal mengenai riwayat-riwayat Masjid Agung Demak sejak mulai berdiri sampai sekarang ini.
Perlu diketahui bahwa Masjid Agung Demak pernah didaftarkan untuk menjadi situs warisan dunia, yaitu UNESCO tahun 1995. Sekilas sejarah Raden Patah. Raden Patah adalah putra Majapahit, pendiri kerajaan Islam di Demak. Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sultan Demak yang berkuasa pada tahun 1475 sampai 1518 Masehi ini sejatinya adalah Pangeran Majapahit, salah satu pendukung keperadaban Hindu-Buddha yang terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia Nusantara. Ada beberapa referensi menyebutkan bahwa Raden Patah adalah putra Kartabumi Brawijaya V yang berkuasa sejak tahun 1468 sampai 1478 Masehi. Sosok yang diyakini, sebagian orang meyakini bahwa beliau adalah raja terakhir Majapahit. Ketika Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak bersama para wali songo, Majapahit sedang menjelang keruntuhan dan kehancuran yang akhir nanti benar-benar terjadi. Raden Patah dan Kesultanan Demak adalah pertama kali atau yang memulai kejayaan Islam di Jawa, sekaligus mengakhiri kejayaan Majapahit dan keperadaban Hindu Buddha yang sebelumnya amat sangat kuat, amat sangat jaya, dikdaya di bawah panji-panji kekuasaan kerajaan Majapahit. Raden Patah Demak berdarah campur Cina Tionghoa berdasarkan buku The History of Javanese Kings. Raden Patah merupakan penguasa kerajaan Islam Demak yang memiliki garis keturunan Tionghoa. Adapun ibu Raden Patah merupakan putri dari Tionghoa, seorang putri dari dinasti Ming bernama Siu Bensi. Raden Patah lahir di Palembang pada tahun 1455 Masehi. Raden Patah adalah putra Brawijaya V, raja yang dikalahkan oleh menantunya sendiri, yaitu Girindra Wardana, yang kemudian menjadi raja terakhir Majapahit dengan bergelar Brawijaya VI, menurut versi sejarah lain. Pada awal abad ke-14, Kaisar Yenlu dari dinasti Ming mengirimkan seorang putri kepada Raja Brawijaya V di Majapahit sebagai tanda persahabatan kedua negara. Putri tersebut amat sangat cantik dan pintar sehingga mendapat perhatian khusus di hati Raja Brawijaya V atau Kartabumi. Namun sayang, putri tersebut dengan kehadirannya membuat Darawati, yaitu sang permaisuri yang berasal dari Campa, merasa terganggu karena cemburu. Maka Kartabumi Brawijaya V dengan terpaksa menceraikannya, lalu kemudian mengirim ke Palembang yang kala itu masih termasuk kekuasaan Majapahit, yaitu bekas kekuasaan pusat kerajaan Sriwijaya, yang kemudian Siu Bensi melahirkan Raden Patah pada tahun 1455 Masehi. Nama lahir Raden Patah adalah Jinbun. Dalam sejarah diartikan bahasa itu artinya orang kuat. Beberapa referensi lain menyebutkan dengan nama Senopati Jinbun atau Penembahan Jinbun. Juga diberi nama lain, namanya adalah Hasan. Usai melahirkan Jinbun,
Siubinsi dipersunting oleh Adipati Palembang bernama Arya Damar atau nama lain Arya Dillah. Pernikahan ini dianugerahi anak laki-laki bernama Kinsan Din alias Raden Husein. Artinya Kinsan bermakna gunung emas. Berguru pada Wali Songo, Raden Patah setelah dewasa, Raden Hasan atau kata lain Raden Patah dan Raden Husein adalah adiknya Raden Hasan, menolak mewarisi kepemimpinan di Palembang demi merantau ke tanah Jawa. Sejumlah sumber menyebutkan keduanya sempat berguru kepada Sunan Gunung Jati, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah yang berada di Cirebon. Kemudian berguru kepada Sunan Giri yang ada di Gresik bernama Raden Paku Ainul Yakin, dan kemudian berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya bernama Raden Rahmat untuk mencari ilmu dan mempelajari ajaran-ajaran tentang agama Islam. Dikutip dari versi sejarah menyebutkan Hasan alias Raden Patah dan Husein alias Raden Husein kembali ke Majapahit untuk menemui ayahandanya yang telah bertakhta dengan gelar Brawijaya V, yaitu Kartabumi. Kepada Brawijaya V meminta daerah otonom untuk bisa dikelola. Lalu Brawijaya V kemudian memberikan daerah di Demak Bintara. Daerah tersebut dinamakan Kabupaten Demak Bintoro. Sedangkan Husein alias Raden Husein memilih untuk tinggal di Majapahit, untuk mengabdi di Majapahit, dan diangkat sebagai adipati di daerah Terung, yaitu dekat Sidoarjo, Jawa Timur. Raden Husein kemudian dikenal dengan sebutan Adipati Terung. Sementara versi lain menyebutkan bahwa Demak bukanlah hadiah dari Brawijaya V kepada Raden Patah, melainkan suatu wilayah yang dibuka oleh Raden Patah sendiri atas petunjuk Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. Raden Patah konon tidak mau kembali ke Majapahit selama ayahandanya belum mau masuk agama Islam. Mendirikan Kesultanan Demak, Raden Patah dengan dukungan Wali Songo akhirnya mendeklarasikan Demak sebagai kekuasaan kesultanan. Padahal sebenarnya Demak merupakan wilayah kekuasaan Majapahit. Maka jadilah Demak sebagai pemerintah baru yang berbentuk kerajaan Islam. Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1478 Masehi. Raden Patah bertakhta dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah. Di sisi lain, Majapahit sedang mengalami persoalan internal kerajaan yang sangat berat dengan munculnya pemberontakan yang dimunculkan oleh Gerindra Wardana, yaitu menantu sendiri Brawijaya V. Akhirnya Gerindra Wardana berhasillah menduduki singgasana kerajaan Majapahit dan kemudian bertakhta dengan gelar Brawijaya VI. Ada menurut catatan dari Cina, Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi dalam usia 63 tahun. Sepeninggalan beliau, Raden Patah, atas keputusan Majelis Wali Songo yang ditunjuk adalah penerus tahta Kesultanan Demak adalah Pati Yunus dengan gelar Sultan Alam Ali Akbar. Versi sejarah Pati Yunus adalah putra Raden Patah dan ada yang menduga Pati Yunus adalah menantu Raden Patah. Pada saat itu sempat terjadi peperangan antara Demak, Majapahit. Serbuan Demak pada tahun 1517 di bawah pimpinan Pati Yunus dari tahun 1488 sampai 1521. Semua itu membuat
perekonomian Majapahit lumpuh total. 1 dekade berselang, tahun 1527 Majapahit benar-benar runtuh karena serangan Kesultanan Demak yang kala itu dipimpin oleh Sultan Trenggono, yaitu pada tahun 1521 sampai 1546. Maka adiknya Patiunuslah yang mengakhiri riwayat kerajaan Majapahit yang kala itu dikuasai oleh menantu Brawijaya kelima yang bernama Grindawardana yang berkedudukan sebagai Brawijaya ke-6. Setelah itu kerajaan Demak mengambil alih wilayah-wilayah kerajaan Majapahit yang masih tersisa, sekaligus kerajaan Demak memantapkan diri bahwa Demak sebagai kekuatan utama yang baru di Jawa. Demikianlah sekilas sejarah Masjid Demak dan Sultan Raden Patah yang makamnya ada di samping Masjid Agung Demak tersebut. Semoga ada benarnya dan mungkin ada manfaatnya. Sekilas sejarah ini tentu kebenaran adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan datang dari karena kesalahan kita. Mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.